Ibu semuanya atau teman-teman semuanya, terima kasih hari ini sudah hadir di SCQ Academy. Sambil menunggu teman-teman yang mau hadir ke di sini, kita akan ngobrol dulu ya sama teman-teman yang sudah hadir hari ini sebelum kita mulai acara Networking National Insight ke-8 ya yang diselenggarakan oleh SCQ Academy. Baik, izinkan saya untuk berdialog gitu ya, ngobrol dengan mungkin sampling 5 orang di sini ya, sambil kita menunggu teman-teman yang mau hadir dalam acara hari ini. Baik, di sini saya bisa ngobrol sama yang sudah on cam ya di sini ya. Saya boleh berbicara dengan Bapak Budi Dharma Saputra. Selamat pagi, Pak Budi. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas kehadirannya di SCQ Academy, Pak Budi. Pak Budi, kalau boleh tahu SCQ Academy ada acara ini dari media sosial kami atau gimana, Pak? Iya, media sosial di Instagram. Oh, Instagram. Baik, berarti Pak Budi sudah jadi follower SCQ Academy ya, Pak? Iya. Sudah sering. Terakhir ya. Ikut trainingnya itu white belt sama Bu Kristina. Oh, sama saya berarti ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Budi. Pak Budi kegiatannya apa nih Pak? Sedang bekerja, kuliah atau gimana Pak? Dan mengikuti ini karena memang relate. Oh, sudah kerja. Oke. Iya, kebetulan cuman ya sekedar nambah-nambah ilmu juga. Sebelumnya kan ikut SCQ Academy ini untuk nambahin ilmu, sertifikasi gitu buat dapat kerja. Sekarang udah alhamdulillah dapat kerja buat tambah ilmu lagi gitu aja. Di pabrik manufacturing rokok sekarang. Oh, baik. Berarti sudah bekerja di pabrik rokok gitu ya Pak Budi ya? Iya. Siap. Baik. Berarti masih relate dengan pekerjaannya atau gimana Pak tentang quality management ini? Di QC saya, Bu. Oh di QC, Pak. Oh, ya. Baik. Sangat relate ya, Pak. Mudah-mudahan dengan mengikuti hari ini, Bapak dapat insight baru ya, Pak. Kita bisa sharing diskusi tentang materi hari ini. Ya. Baik, terima kasih, Pak Budi. Sama-sama. Baik, yang kedua, saya izin ngobrol dengan Bapak Chandra Pratama. Selamat pagi, Pak Chandra. Maaf, masih mute kayaknya Pak Chandra. Oke, pagi Bu. Baik, Pak Chandra, izinkan saya untuk ngobrol sebentar nih Pak. Pak Chandra sekarang masuk kerja ya Pak ya? Ya, sambil kerja ini. Sambil kerja, baik Pak. Kalau boleh tahu kami dari Instagram, Facebook atau LinkedIn gitu Pak Chandra? Kemarin terakhir ikut yang Yellow Bed sama Bu Glisina sama Pak Filsa. Oh gitu, baik. Jadi masih relate ya Pak ya dengan quality management, baik. Kalau boleh tahu Bapak bekerjanya di bidang quality juga Pak? Jadi kayak internal auditor juga sih. Oh, internal auditor, baik. Ini sebenarnya di PPIC sih, cuman sambil jadi dimasukin tim auditor juga. Oh baik. Baik, mudah-mudahan pagi ini kita bisa bertukar pikiran gitu ya Pak ya, bisa diskusi, sharing-sharing ilmu di ada 3 pembicara hari ini ya Pak Chandra ya. Baik, terima kasih Pak Chandra, selamat bekerja kembali sambil mendengarkan NNI 8. Terima kasih. Baik, yang ketiga ada Bapak Aryo Seno. Selamat pagi Pak Aryo Seno. Pagi Pak, apakah bisa ngobrol sebentar? Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Pak Aryo. Ya Pak, kegiatannya sekarang kuliah atau bekerja gitu Pak Aryo? Saya sebagai konsultan di industri pertahanan. Oh, di industri makanan, baik. Berarti sangat relate dengan quality management yang diadakan hari ini ya Pak Aryo ya? Ya. Baik, tahu kami dari mana Pak? Instagram, Facebook, LinkedIn? Sebelumnya kan saya ikut Yellow Belt. Oh, Yellow Belt. Sekarang lagi nunggu yang kalau ada Green. yang Green Belt. Oh. Kemarin lihat di IG ada
webinar ini ya saya ikut saja karena kebetulan kosong pas pagi Oh, ini. baik, baik. Baik, terima kasih Pak Aryo. Mudah-mudahan nanti insight-nya bisa menjadi apa namanya diskusi ya untuk sharing sharing knowledge pada hari ini. Baik, terima kasih Pak Aryo. Baik. Di sini ada Bapak Ahmad Fahrudin. Sepertinya ini teman kuliah saya, tapi saya coba untuk komunikasi dulu. Mungkin kan nama Ahmad Fahrudin banyak ya. Selamat pagi, Pak Ahmad. Selamat pagi. Oh, bukan ternyata. Ini teman kuliah saya. Berbeda, hanya namanya mirip sekali. Terima kasih, Bu. Ya, Pak Ahmad sedang bekerja atau kuliah gitu, Pak? Sekarang Saat lagi ini? bekerja sih, Bu. Baik, di ini apa ya? Relate dengan quality management gitu ya, Pak Ahmad ya? Ya, quality sih. Baik, di QC gitu, Pak? Ya, lebih ke quality-nya. Ya, QC. Oh, baik, baik. Tahu kami dari mana, Pak? Instagram, Facebook? Dari Bapak Budi Dharma, Bu. Dari siapa? Dari Bapak Budi. Bapak Budi. Bapak Budi itu temannya dari Bapak Ahmad atau gimana, Pak? Ya? Teman Bapak atau gimana? Oh iya, teman kantor, Bu. Oh gitu, di-sharing sama beliau gitu ya, melalui Ya. WA gitu ya? Ya. Oh, baik, baik. Baik, selamat datang di SCK Academy. Terima kasih ya Pak untuk Terima partisipasinya. kasih, Ternyata Bu. bukan teman kuliah saya. Ya, tadi agak ini ya. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Satu lagi dari tadi teman-teman bapak-bapak semua, saya boleh berkenalan dengan mbak-mbaknya gitu ya di sini. Mungkin ada Mbak Aisyah Ika, mungkin boleh kita berbicara sebentar, Mbak Aisyah. Halo Kak, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dari UMB ya, mahasiswa atau bagaimana, Mbak Aisyah? Ya, saya kebetulan mahasiswa tapi bekerja juga sih Kak. Oh, bekerja di kampus UMB juga? Oh bukan, jadi saya bekerja di perusahaan farmasi tapi kebetulan saya sedang melanjutkan kuliah di UMB. Oh, baik, baik. Berarti kuliah S2 Universitas Mercu Buana ya? Iya betul, Cirebon. Baik, berarti bekerjanya masih terkait dengan quality management gitu ya, Mbak Aisyah ya? Iya betul Kak. Baik, tahu kami dari mana Mbak Aisyah? Kemarin dari Instagram sih saya. Oh, berarti sudah follow Instagram kami ya Mbak Aisyah ya? Iya betul. Baik, silakan untuk melihat update-update ya terkini tentang event-event dari kami, sertifikasi ataupun seminar nasional seperti hari ini. Baik Mbak Aisyah, terima kasih untuk perkenalannya pada hari ini. Baik, sama-sama Kak. Baik. Baik, Pak Ahmad Fahmi, mohon maaf saya mahasiswa dan mohon izin tidak webcam. Baik, tidak apa-apa Pak Ahmad, mungkin ada satu dan lain hal, jadinya teman-teman di sini ada yang nggak bisa, mungkin nggak apa-apa ya. Saya panggilnya teman-teman ya, karena kita masih seumuran kayaknya. Baik, baik kita sudah kurang lebih ada 27 orang. Kita mulai saja, kita sudah berkenalan dengan 5 orang dari 28 partisipan hari ini. Baik, kita buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di SCK Academy ya di nasional seminar hari ini NNI 8 dengan tema Quality Management in the Industrial Era 4.0. Nah, di sini ada 3 pembicara ya. Yang pertama adalah Ibu Fuji Rahayu, SSI MT dengan judul materi Quality Method in Public Service. Kemudian yang kedua itu adalah saya sendiri, Glisna Dunur Bulan dengan tema Quality Function Development and Marketing Research. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Novita SEMSI, nah itu dengan tema Improving the Quality of Human Resources in Industrial Era 4.0. Baik, teman-teman di sini sebelum kita mulai acara pada
pagi hari ini ada baiknya kita memulai dengan doa. Dan doa akan dipimpin oleh Bapak Filsa Nur Prihatin. Silakan Bapak Filsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Mari sejenak kita mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala untuk merenungkan, memanjatkan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Malik, ya Kudus, kami agungkan nama-Mu karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan seminar ini, berdiskusi, mengurai fikir untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa ini. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun bangsa ini. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu. Berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb, lapangkanlah dadaku, lancarkanlah lidah kami, serta mudahkanlah urusan kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya. Serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka-Mu. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu Sisi. Baik, terima kasih Pak Filsa. Mudah-mudahan ini menjadi awal pembukaan yang baik untuk kegiatan acara kita hari ini dari pagi hingga siang hari nanti ya, teman-teman semuanya. Baik, teman-teman, kita akan mendengarkan dulu lagu Indonesia Raya ya. Lagu Indonesia Raya diperdengarkan.
dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya kita jadi semangat ya untuk belajar pada pagi hari ini. Padahal di sini adalah weekend, malah ada juga yang kerja ya hari ini ya, kerja sambil belajar. Wah, luar biasa. Jadi teman-teman di sini harus tetap semangat ya. Baik, tadi saya sudah kami ya SCK sudah mengenal satu-satu tentang Bapak dan Ibu semuanya. Di sini izinkan kami untuk mengenalkan ya tentang AISCK Academy ya. Baik, hari ini kita akan mengadakan Networking National Insight ya dengan tema Quality Management in the Industrial Era 4.0. Baik, ya, di sini kami akan mengenalkan diri dulu ya. Jadi SCK Academy ini adalah lembaga sertifikasi yang sudah terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nama PT Falsafah Sains Edu. Jadi di sini sesuai namanya kami ada sertifikasi tentang supply chain dan ada sertifikasi tentang quality, dan juga ada seminar-seminar nasional yang berhubungan dengan supply chain dan quality gitu. Nah, di sini adalah salah satunya adalah certification pathways dari supply chain ya. Di sini kami ada certified associate in supply chain, kemudian ada certified professional in supply chain. Jadi grade setelah beginnernya ada profesional, kemudian yang paling atas adalah certified expert in supply chain. Kemudian ada juga kalau teman-teman ada yang tertarik tentang warehouse management, di sini juga kami karena terkait juga tentang supply chain, di sini juga ada certified associate in warehouse management. Kemudian langkah selanjutnya bisa mengambil certified professional in warehouse management, dan yang terakhir adalah certified expert in supply chain. Nah, di sini ada beberapa trainers ya di supply chain dan quality. Di sini di supply chain ada Bapak Panca Jodiawan, PhD CSC CPLM. Beliau adalah peneliti di Global Logistic and Supply Chain Management Laboratory di National Taiwan University of Science and Technology Taiwan. Kemudian ada Bapak Filsan Nur Prihatin, MT CSEC CPLM dari Institut Teknologi Bandung, dan ada saya sendiri Glisna Duna Rembulan, MSI IPP CSC CSSMBB dari PB University. Kemudian ada Ibu Esther Lisnati Jayadi, PhD Candidate CSC CPLM dari Departemen of Business Process Control and Supply Chain Management, Linnaeus University, Swedia. Nah, kemudian di sini kami ada upcoming events ya. Kalau teman-teman ada yang mau lebih mendalami ya, jadi hari ini sudah mengetahui insight-insight tentang quality management, kemudian mau mempelajari lebih dalam, kami di sini ada sertifikasi quality, Certified Lean Six Sigma Yellow Belt yang akan diadakan di 3, 4, 5, 6, 7 Oktober. Kemudian kalau teman-teman ada yang tertarik dengan warehouse management, di sini ada CAWM yang diadakan di 10, 12, 15, 17 Oktober 2022. Nah, ini adalah Six Sigma Levels ya. Jadi kalau teman-teman tahu salah satu tools ya untuk mengetahui tentang quality itu bisa kita pelajari dengan Six Sigma, dan itu ada levelsnya. Jadi kita ada sertifikat Six Sigma White Belt, kemarin sudah diadakan batch ke-7 ya, yang diadakan di tanggal 17 September. Kemudian nih Certified Lean Six Sigma Yellow Belt itu diadakan di 3, 5, 7, 9 Oktober ya, dan Green nanti akan coming soon, dan teman-teman bisa tetap pantau ya di media sosial kami di Instagram, LinkedIn, dan Facebook SCK Academy. Baik, itu teman-teman kita sudah sama-sama mengenal ya satu sama lain. Jadi saya sudah mengenal teman-teman semuanya, teman-teman juga sudah mengenal SCK Academy. Baik, teman-teman, karena kita sudah kenalan dan kita akan masuk ya ke pengenalan narasumber ya. Di sini kita ada 3 narasumber ya. Yang pertama ada Ibu Fuji Rahayu SSI MT. Beliau adalah akademisi dari Universitas Swasta di Jakarta.
Gitu kita menyapa dulu Ibu Fuji atau panggilan Ibu Ayu. Selamat pagi Ibu Ayu. Pagi Bu Sisi. Baik, sehat Bu? Ya sehat. Pagi semuanya. Salam kenal. Ya, selamat pagi Bu. Salam kenal. Baik, di sini Ibu akan memaparkan atau berdiskusi tentang quality method in public service gitu ya Bu Fuji ya. Iya benar. Ya. Baik, Bu Fuji, kita waktunya sekitar 20 menit gitu ya Bu ya. Nanti kita akan materi 20 menit dan nanti akan ada sesi tanya jawab selama 10 menit. Nanti akan dikembalikan lagi ke saya setelah Ibu memaparkan materi. Baik, silakan Ibu Ayu, terima kasih Bu. Oke, apakah PPT saya sudah terlihat Bu Sisi? Sudah terlihat Bu Ayu. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti acara ini. Perkenalkan, saya Fuji Rahayu. Di sini saya akan berbagi materi mengenai service quality in public service. Nah, kenapa sih service quality itu sangat penting? Karena dengan meningkatnya service quality, maka akan meningkatkan kualitas layanan. Ketika kualitas layanan meningkat, maka akan meningkatkan brand awareness kita terhadap konsumen. Jadi konsumen akan merasa meningkat kualitas layanannya dan menjadi loyal terhadap brand tersebut, gitu ya. Nah, tentu saja ketika loyalitas konsumen meningkat, itu akan mampu meningkatkan juga penjualan atau sales dari produk tersebut. Itu ketika itu layanan kualitasnya itu di public service yang berhubungan dengan infrastruktur akan mampu meningkatkan penggunaan konsumen dari infrastruktur tersebut. Nah, service quality sendiri itu adalah kualitas pelayanan untuk mencapai dan menjawab semua kebutuhan konsumen. Pelayanan yang diberikan pihak perusahaan pada konsumen itu bertujuan untuk mengambil hati konsumen atau loyalty konsumen, yang akhirnya konsumen tersebut bersedia membeli produk yang ditawarkan kembali ataupun menggunakan jasa kembali dari perusahaan tersebut. Nah, apa sih kegunaannya atau manfaat dari service quality ini? Yang pertama yaitu tentu memberikan kepuasan pada konsumen, karena memang service quality ini tujuan utamanya yaitu menaikkan tingkat kepuasan atau loyalty konsumen terhadap suatu produk atau jasa tersebut. Yang kedua tentu yaitu membangun loyalitas pelanggan, di mana diharapkan dengan adanya loyalitas pelanggan, pelanggan akan tetap setia menggunakan jasa atau produk tersebut dan tidak akan beralih kepada produk atau jasa lainnya. Yang tujuannya juga akan meningkatkan penjualan dan membangun brand awareness atau meningkatkan keuntungan dari suatu perusahaan tersebut. Nah, sebenarnya dalam public service itu ada beberapa elemen dari quality service, yaitu yang pertama yaitu reliability atau keandalan, yang kedua assurance atau jaminan, yang ketiga tangible atau produk nyatanya ya, kenyataannya, fisiknya, 4 empathy, dan 5 responsiveness atau daya tanggap. Nah, di mana ketiga elemen atau dimensi dari service quality ini pertama kali yaitu diluncurkan oleh Parasuraman, yaitu ahli dalam, di mana beliau adalah ahli dalam service quality gitu ya. Nah, kita akan membahas satu persatu mengenai dimensi dari service quality tersebut. Yang pertama yaitu tangibles. Tangibles itu adalah bukti fisik. Jadi ketika kita bisa melihat atau merasakan produk tersebut atau jasa tersebut, itu adalah tangibles gitu ya.
hal yang konkret. Jadi contohnya ketika kita ingin menginap di suatu hotel, maka yang termasuk tangible adalah bangunannya, fasilitasnya, voucher yang diberikan, kamarnya, kebersihan hotel tersebut, dan lain-lain. Istilahnya tangibles adalah sesuatu yang benar-benar kita rasakan, yang bisa kita lihat gitu. Ada benar-benar fisiknya gitu. Termasuk adalah tampilan dari karyawan yang melayani. Yang kedua, dimensi kedua adalah dimensi mengenai reliability. Reliability adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan bagi pelanggan. Jadi seperti reliability itu reliabilitasnya ya. Contohnya ketika kita di hotel gitu ya. Nah, reliability-nya itu tergantung pada keramahan tugas tersebut, apakah petugas tersebut tuh ramah dalam memberikan pelayanannya, terus itu ketepatan waktu dan lain-lain. Nah, dimensi ketiga yaitu responsiveness atau daya tangkap, di mana perusahaan memberikan layanan yang responsif atau cepat tangkap terhadap semua keinginan dan kebutuhan pelanggan. Nah, biasanya daya tanggap ini diikuti dengan penyampaian yang runtut namun tetap mudah dimengerti. Ataupun ketika ada keluhan dari konsumen, perusahaan harus segera tangkap yang cepat dalam menangani keluhan-keluhan konsumen tersebut. Dimensi yang keempat mengenai service quality in public service yaitu assurance, di mana assurance ini berkaitan dengan kepastian. Maksudnya yaitu kepastian yang didapatkan pelanggan dari perilaku pelaku usaha. Contohnya komunikasi yang baik, pengetahuan yang luas, hingga sopan santun terhadap pelanggan. Yang diharapkan dengan adanya dimensi assurance ini, kepercayaan pelanggan terhadap produk atau jasa itu akan meningkat. Dan yang kelima yaitu empati, di mana empati itu berkaitan dengan kepuasan pelanggan yang erat kaitannya dengan perhatian yang tulus, untuk mengetahui kebutuhan serta keinginan dari pelanggan dengan spesifik. Bagaimana seseorang pelayan atau customer service itu melayani dengan sepenuh hati, itu masuk ke empati. Nah, untuk metode-metode service quality sendiri itu sebenarnya dibedakan, ada beberapa metode, ada kualitatif dan kuantitatif. Di sini saya akan mencoba mengambil satu metode kualitatif yang biasanya banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, yaitu mengenai ISO ya. ISO itu apa sih? ISO yaitu organisasi internasional untuk standarisasi yang menetapkan standar internasional di bidang industri dan jasa, di mana bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antar negara gitu ya. Biasanya ISO ini akan diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar, di mana perusahaan tersebut sudah go internasional atau sudah memiliki nama gitu, yang ingin mengekspor dan mengimpor produk tersebut dari dalam dan luar negeri. Nah, apa sih sebenarnya kegunaan atau manfaat dari ISO itu sendiri? Pasti tidak akan lepas dari yang namanya kepuasan layanan dan quality manajemen di perusahaan tersebut. Jadi salah satu beberapa manfaat dari ISO yaitu yang pertama bisa meningkatkan kredibilitas perusahaan gitu di mata konsumen. Yang kedua meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, untuk jaminan kualitas yang sesuai dengan standar internasional gitu ya. Jadi ketika kita ingin go internasional, ingin produk kita diekspor atau impor, itu kita bisa menggunakan ISO, akan lebih mudah untuk go internasionalnya gitu. Terus yang terakhir menghemat biaya dan lain-lain ya. Terus sebenarnya ISO itu juga ada jenis-jenisnya ya. Banyak jenis-jenis ISO tergantung dari bidang masing-masing.
Contohnya ISO 9001, di mana ISO tersebut membahas mengenai manajemen mutu suatu produk atau jasa. ISO 14001 di mana membahas mengenai manajemen lingkungan, 2022 mengenai manajemen keamanan pangan, lalu ESP ISI 27001 mengenai sistem manajemen keamanan informasinya, dan lain-lain seperti itu ya. Nah, di sini saya akan lebih membahas mengenai ISO 9001 ya, di mana berkaitan dengan quality service gitu ya, atau manajemen mutunya. Nah, ISO 9001 berkaitan dengan standar sistem manajemen mutu yang mengatur tentang syarat-syarat dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu manajemen mutunya tersebut. Nah, suatu lembaga atau organisasi yang telah mendapatkan akreditasi ISO itu dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen produk yang dihasilkannya. Sistem manajemen mutu mengacu pada organisasi yang mengelola proses sehingga produk memenuhi tujuan yang ditetapkan dan konsisten ya dalam mencapai kepuasan pelanggan. Nah, sebenarnya banyak yang sudah menerapkan ISO 9001 2015. Garuda Indonesia, IDX, Astra, Cosmos, dan lain-lain. Ini hanya beberapa saja ya dari sekian banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia, perusahaan besar yang sudah menerapkan ISO. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari menerapkan ISO 9001 ini? Yaitu yang pertama, dokumentasi mutu yang baik gitu ya. Di mana dengan dokumentasi mutu yang lebih baik diharapkan dapat memberikan pedoman dalam mengelola sistem dokumentasi agar dokumen tersebut lebih efektif dan efisien. Yang kedua, untuk pengendalian mutu secara sistematik. Yang ketiga, untuk koordinasi yang baik, di mana proses-proses dalam suatu perusahaan itu agar terorganisasi lebih baik dari semua divisinya ya, entah itu dari bawah sampai ke level manajemen gitu. Lalu bisa mendeteksi, maaf. Nah, bisa juga dengan mendeteksi ketidaksesuaian ya, di mana dengan ISO ini diharapkan bisa mendeteksi ketidaksesuaian dalam suatu proses atau lini bisnis gitu. Lalu konsisten dengan terhadap mutu gitu, di mana diharapkan semakin berjalannya waktu mutu produk yang dihasilkan itu tidak luntur atau tetap terjaga mutunya dari waktu ke waktu gitu ya. Lalu tentu yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, di mana ketika konsumen sudah percaya terhadap produk tersebut, konsumen tersebut diharapkan loyal dan tidak berpindah ke produk yang lain gitu. Jadi dengan menerapkan ISO 9001 itu akan memberikan rasa aman terhadap pelanggan produk atau pelayanannya dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan atau reliability dari konsumen tersebut terhadap produk atau jasa. Oke, sekian presentasi dari saya, paparan materi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ayu. Ya, menarik ya teman-teman semuanya di sini. Jadi kita mengetahui apa-apa saja sih yang harus dilakukan ya oleh perusahaan agar bisa kualitinya ini masih tetap terjaga ya. Kemudian tadi Bu Ayu juga memaparkan tentang ISO ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang sudah menerapkan ya atau mau menerapkan, tadi juga ada internal auditor ya di pabrik makanan, pasti itu berhubungan sekali dengan ISO.
Seperti itu. Baik, teman-teman semuanya, dari pemaparan Bu Ayu tadi, teman-teman silahkan jika ada yang ingin bertanya untuk bisa raise hand atau bisa ketik di chat Zoom ya. Tapi kalau misalkan kelamaan, ya mending langsung raise hand, langsung tanyakan ke Bu Ayu, gitu teman-teman. Baik, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Baik, silakan Pak Service Fahmi. quality itu kalau kaitannya sama QFD materi selanjutnya itu bagaimana ya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Fahmi atas pertanyaannya. Sebenarnya service quality kaitannya dengan KFD atau materi selanjutnya itu, KFD itu adalah salah satu metode dalam service quality. Tadi saya memaparkan bahwa banyak metode dari service quality, entah itu metode kualitatif maupun kuantitatif. Nah, salah satu metode kualitatif yang bisa diterapkan yaitu ISO atau KFD dan lain-lain. Sedangkan metode kuantitatif yang bisa diterapkan seperti mengenai DMAX, Lean Six Sigma atau Lean Balancing, dan lain FMEA dan lain-lain seperti itu. Jadi KFD itu adalah salah satu metode dari service quality seperti itu, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Saya mahasiswa, Bu. Ini mau penelitian tugas akhir menggunakan QFD. Iya? Ikut acara ini. Terima kasih. Baik, Pak. Nah, nanti dalam KFD itu juga ada terkait dengan VOC ya, Voice of Customer dan benchmarking gitu. Nanti akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya untuk lebih jelasnya Pak Fahmi gitu. Baik, terima kasih. Pak Fahmi gimana? Apakah Ya, sudah? terima kasih, Bu. Terjawab ya. Kalau boleh tahu di program studi apa Pak untuk penerapan QFD-nya ini? Saya di Teknologi Industri Pertanian. Oh, di universitas mana Pak? Di Unitri Malang, Bu. Oh, baik, di Malang ya. Ya. Baik, baik. Nanti kita akan membahas lebih lanjut di materi selanjutnya ya, Pak Fahmi. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Penanya kedua. Sudah cukup jelas ya materinya Ibu Ayu. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi. Baik, kita akhir Ayu yang bertemakan Quality Method in Public Service. Baik, teman-teman, kita akan lanjutkan ke materi kedua, yaitu Quality Function Deployment and Marketing Research. Ya, saya menyalahkan diri sendiri ya. Ya, saya akan memaparkan materi kedua pada hari ini. Saya akan izin share screen. Saya akan memaparkan kurang lebih 20 menit. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab gitu ya, teman-teman ya. Baik, saya akan share screen. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya teman-teman semuanya ya. Baik, tadi juga sudah disinggung ya oleh Ibu Ayu yang tadi bertanya Bapak Fahmi bahwa apa sih kaitannya service quality dengan quality function deployment. Ya, jadi ini sangat berkaitan sekali ya teman-teman semuanya karena kita temanya adalah quality management, pasti kita akan berhubungan dengan service quality ya, kepuasan pelanggan. Jadi tadi sudah dijelaskan sedikit dari Bu Ayu bahwa quality function deployment ini adalah salah satu salah satu tools ya yang digunakan untuk melihat bagaimana kita membuat satu produk ya. Jadi di sini lebih ke arah pengembangan produk baru sebenarnya quality function deployment ini. Jadi bagaimana kita mengembangkan produk baru agar sesuai dengan permintaan dari konsumen seperti itu ya. Jangan sampai apa yang kita buat, apa yang kita sudah
produksi itu tidak diterima oleh pasar. Nah, itu pasti akan menimbulkan kerugian gitu ya, teman-teman ya. Ini pasti menimbulkan kerugian. Nah, makanya ini berhubungan dengan riset pasar ya. Kenapa di sini saya kaitkan dengan marketing research? Karena yang namanya pengembangan produk baru itu harus ada yang namanya riset pasar. Ya, karena apa yang diinginkan konsumen itu yang menjadi kriteria-kriteria utama perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa seperti itu. Jadi tidak hanya produk saja ya dengan quality function deployment, ini bisa juga untuk jasa seperti itu, teman-teman. Ya, jadi di sini kita akan sharing ilmu gitu ya tentang quality function deployment. Tapi karena di sini waktunya hanya terbatas ya, sekitar kurang lebih 20 menit. Mungkin nanti kita kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lebih detail lagi, kita bisa tanya di luar dari sini gitu ya. Nah, baik, di sini ada 5 hal utama ya yang akan menjadi fokus kita hari ini tentang quality function deployment and marketing research. Di sini ada what is quality function deployment gitu. Apa sih quality function deployment gitu? Seberapa penting sih quality function deployment itu ya? Nah, quality function deployment ini sangat berhubungan erat dengan voice of customer ya. Jadi kita voice of customer itu artikan sebagai mendengarkan ya, mendengarkan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Ya, kita benar-benar ingin tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan gitu. Jadi di sini poin kedua adalah capturing gitu. Kita capture apa sih yang mereka inginkan. Nah, tools untuk voice of customer ini adalah host of quality. Ya, jadi kita nanti akan membahas sedikit ya, sangat sederhana dari host of quality, karena bisa jadi host of quality-nya kita buat secara kompleks gitu ya. Tapi kita di sini berbicara host of quality-nya yang sederhana dulu. Nah, kemudian ini ada kaitannya erat sekali dengan riset pasar ya, dengan riset pasar, dan sini kita akan melihat proses-proses apa sih yang di riset pasar itu yang berhubungan dengan host of quality. Nah, marketing research proses ini juga berhubungan dengan decision making dari marketing ya, the role of marketing research in marketing decision making seperti itu ya. Nah, mulai dari sini ya, di sini teman-teman bisa lihat ya, customer requirements ya, misalkan ya produknya. Jadi di sini biar kita sama-sama satu persepsi ya tentang quality function deployment dan research marketing research gitu ya. Jadi kadang gitu ya, apa yang menjadi keinginan apa really wanted, customer really wanted itu tidak sesuai dengan apa yang dibuat oleh perusahaan gitu ya. Jadi di sini kita ngeliat nih. Bagaimana si customer tuh explain. Jadi dia bilang, saya tuh mau ayunan yang seperti ini gitu. Nah, dia explain-nya tuh ada ayunan kayu yang ditumpuk 3 gitu. Terus dari project leader-nya itu tahu, oh maksudnya seperti ini ya, di kiri kanan talinya, terus ada kayu 1. Udah beda nih sama yang di-explain. Kemudian si desainernya bilang, oh seperti ini, jadi dipotong gitu tengah-tengahnya gitu. Wah ini udah beda lagi gitu. Terus si programmer mungkin melibatkan orang IT gitu ya untuk quality function deployment, itu ya udah diiketin aja di batang pohonnya gitu. Udah semuanya udah nggak sama semua. Nah, sebenarnya si customer itu maunya adalah ban yang digantungin di pohon gitu. Ya, jadi benar-benar nggak sama. Nah, quality function deployment ini adalah ingin mensinkronisasi ya, intinya adalah mensinkronisasi apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan dan apa yang harus diproduksi oleh perusahaan, biar mereka sinkron gitu. Jangan sampai seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita udah satu visi ya. Nah ini kenapa sih berhubungan dengan quality gitu. Nah quality ini pasti berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Jadi pada intinya quality itu adalah meningkatkan kepuasan pelanggan yang nantinya akan meningkatkan profit. Itu intinya sih ya dari kita belajar tentang quality function deployment and marketing research. Nah, jadi untuk customer requirements ini ya sebenarnya tools dan teknologinya itu kita harus mempelajari ya Six Sigma, Lean Six Sigma, kemudian kita desain Six Sigma-nya itu kita bikin matrix. Nah, kemudian yang terakhir adalah quality function deployment. Nah, karena di sini saya
YCKE udah banyak sekali ya sertifikasi tentang Six Sigma dan Lean gitu ya. Saya akan membuka sedikit tentang quality function deployment yang merupakan salah satu tools ya dari peningkatan kualitas itu. Ya di sini saya makanya, tapi quality function deployment ini juga hanya sedikit yang saya angkat gitu. Jadi hanya ya sederhananya lah, bentuk sederhananya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau tahu lebih dalam ya bisa ikut sertifikasi yang benar-benar mengupas tentang QFD gitu ya. Nah, ya jadi kalau misalkan saya kupas semuanya nanti jadinya sertifikasi. Jadi kalau ini kan kita hanya sharing ilmu aja gitu ya. Nah, baik, dari situ kita bisa melihat bahwa apa sih yang dimaksud dengan quality function deployment ya. Jadi adalah satu tools yang bisa memfasilitasi apa ekspektasi dari customer gitu ya. Kita pengen pasti kan kalau perusahaan gitu ya mau itu produk, jadi quality ini tidak terbatas untuk service saja ya. Jadi bisa jadi produk dan service. Nah, tapi kan kita tetap harus bisa melihat ekspektasi customer itu seperti apa gitu. Jangan sampai tidak sinkron antara yang diinginkan pelanggan dan apa yang diproduksi. Udah pasti akan rugi besar seperti itu kan. Nah, ini adalah salah satu fungsi tools dari QFD gitu teman-teman. Nah, jadi QFD ini adalah satu teknologi ya untuk bisa mendesain, mengembangkan, kemudian juga bisa meeting and exceeding customer apa yang dibutuhkan dan yang diminta gitu ya. Jadi meeting, mempertemukan, mensinkronisasikan apa yang diinginkan oleh pelanggan dan apa yang harus diproduksi oleh perusahaan. Nah, ini nantinya akan pastinya meningkatkan revenue ya. Jadi pendapatan dan keuntungan ya dengan cara ya market share ya. Jadi pada intinya kita mau mensinkronkan dan pada akhirnya kita akan memasarkan. Nah, itulah hubungan antara QFD dan pemasaran seperti itu. Nah, di sini QFD proses itu pastinya kita melibatkan customer ya. Customer udah pasti adalah dia pemeran utama dari QFD ini. Kemudian kita mendesain prosesnya dan yang terakhir adalah kita organization money ya. Dari kita mendesain dari riset pasar, kemudian kita mempertemukan antara pelanggan dan perusahaan, itu membutuhkan biaya juga seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, learning outcome yang kedua adalah capturing the voice of customer ya. Jadi prinsip dari quality ini ya, kita berbicara balik lagi ke quality. Yang pertama prinsipnya adalah fokus ke customer ya, dia adalah pemeran utamanya. Kemudian yang kedua adalah participation dari teamwork ya. Jadi untuk membuat suatu kualitas yang baik, untuk bisa mendesain QFD yang baik pasti akan dibutuhkan teamwork ya. Nah, kemudian si fokusnya adalah continuous improvement, perbaikan yang terus-menerus gitu. Nah, di sini ya pada akhirnya kita ingin, karena pemeran utamanya itu adalah customer, ya kita akan membentuk satu loyal customer, fanatic customer, dan trust customer. Ya, jadi saya mencontohkan kalau makanan itu kayak lebih melekat ya, misalkan kecap gitu. Brand nomor 1 dari kecap tuh apa sih? Teman-teman pasti udah langsung tahu. Ya kan, saya nggak menyebutkan di sini, nanti saya promo lagi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau harganya berapapun, pasti teman-teman akan saya maunya kecap ini gitu loh. Saya maunya saya sudah loyal gitu, meskipun dia mau harganya tinggi, tapi saya udah tahu kualitas dari kecap ini bagaimana. Nah, akhirnya timbullah fanatik customer. Jadi saya nggak mau, pokoknya kalau nggak ada kecap itu saya nggak akan beli gitu. Nah, sampai pada akhirnya dia akan jadi trust customer. Dia akan mempercayai apapun yang dibilang sama si kecap ini. Jadi gitu. Ya, jadi ini kita ingin membentuk satu kepuasan pelanggan, dan pada akhirnya nanti akan ada jadi trust customer gitu teman-teman. Nah, jadi voice of customer ini adalah kita ingin mengetahui customer tuh really want-nya tuh apa, ekspektasinya itu apa, seperti itu ya.
kemudian desain prosesnya seperti apa ya. Dan yang paling penting adalah kita achieve customer satisfaction ya, kepuasan pelanggannya itu seperti apa ya. Jadi bagaimana caranya supaya dia puas dengan apa yang dikerjakan oleh perusahaan. Nah, voice of customer ini banyak sekali informasi untuk pengumpulan datanya ya. Pengumpulan datanya di sini, kalau misalkan teman-teman ikut Lean Six Sigma Yellow ya, Yellow Belt, ini dijelaskan satu-satu ya. Matriks apa yang bisa kita hitung ya, kita hitung untuk bisa mengumpulkan data dari voice of customer. Jadi bisa focus group discussion, complaint report ya, ada survei, ada customer visit ya. Jadi customer visit kemudian memberikan informasi pengennya seperti apa, bisa juga dengan konsultan. Jadi banyak sekali yang bisa kita kumpulkan informasi untuk mengetahui apa yang customer inginkan. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sangat sederhana dari host of quality ya. Jadi host of quality adalah salah satu tools dari QFD. Ya, di sini ada yang paling kiri adalah customer requirement ya, apa yang diinginkan. Jadi dia bentuknya tuh rumah ya, seperti rumah seperti itu, makanya dinamakan host of quality. Jadi rumah kualitas gitu ya. Jadi yang sebelah kiri adalah customer requirement, kemudian produk karakteristiknya seperti apa. Nah, dari sini nanti kita akan jadikan correlation matrix-nya. Kemudian ada relation matrix-nya. Kemudian ada competitor research. Jadi dari berbagai sisi ya, kita akan mengupayakan apa yang diinginkan oleh customer. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat ya, ini host of quality yang sederhana ya. Jadi ada juga yang sampai menghitung CI ya, ada yang juga sampai statistical tools-nya juga digunakan untuk bisa melihat mengklasterisasi gitu ya, apa yang diinginkan customer itu bisa sampai yang kompleks. Tapi ini saya mencontohkan yang sederhana ya, jadi teman-teman tahu dasar dari host quality ya, atau teman-teman pernah belajar ini gitu ya, kita refresh kembali ya tentang host of quality. Nah, di sini misalkan untuk handphone ya, jadi handphone berkamera, di sini adalah contoh handphone berkamera. Misalkan saya mau lihat dari customer requirements-nya itu yang sebelah kiri ya, kalau teman-teman lihat di sini customer requirements-nya itu ada size-nya, kemudian lightweight-nya, easy to use, reliable, cheap, big screen, long lasting battery, high quality kamera. Nah, ini merupakan riset pasar ya. Jadi apa yang diinginkan oleh customer seperti itu. Nah, di sini kemudian ada yang namanya customer importance rating ya, dari 1 sampai 5. Kalau teman-teman tahu yang namanya skala Likert ya, di skala Likert. Nah, di sini kita memberikan satu kuesioner gitu ya kepada customer gitu. Dia memilihnya berapa. Nah, nanti dari jumlah banyak itu bisa berupa sampel, bisa berupa populasi. Nah, rata-ratanya itu dimasukkan ke dalam sini gitu ya. Jadi banyak sekali yang harus diperhitungkan ya untuk bisa mendesain QFD ini. Bisa juga percent of customer importance ratingnya. Kemudian yang atasnya itu adalah kategori ya, kategori misalkan size-nya itu, weight-nya itu berapa, cost of production itu berapa. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan ada yang segitiga, ada yang bulat dan ada hitamnya, ada yang bulat. Nah, itu nanti itu merupakan di sini ya, kita balik lagi, itu merupakan relationship matrix antara customer requirements dan produk karakteristiknya. Jadi kalau yang ada titik tengahnya itu adalah strong, kalau bulat tidak ada titiknya adalah medium, dan yang segitiga adalah weak ya. Kalau dikosongkan berarti no assignment. Jadi mereka tidak ada hubungan relation matrix-nya. Nah, kemudian ada competitor research-nya ya. Jadi dari dari kategori yang diinginkan oleh customer ini, kita bandingkan benchmark ya, ibaratnya benchmark dengan handphone lain gitu ya. Ini misalkan ada yang namanya Tristel, Storyphone gitu ya. Nah, itu juga dibuat kuesioner lagi ya, kuesioner tertutup kepada si
customer gitu. Ini membutuhkan effort ya. Maka tadi bilang adalah teamwork dan juga biaya ya. Biaya karena apa? Karena kita riset ini tidak serta-merta si customer yang mau mengisi gitu ya, tapi kan kita juga harus ada timbal balik apa yang kita bisa berikan kepada customer. Nah, kemudian pada akhirnya kita bisa melihat importance ratingnya ya. Jadi mana yang paling tinggi nih yang harus kita perbaiki kualitasnya. Kalau lihat di sini yang paling tinggi adalah 4,32 ya, operating sistemnya ya, sistem operationnya yang harus diperbaiki. Nah, itu yang akan sebesar 18%. Nah, itu yang diperbaiki bulan. Nah, ini yang menjadi pertimbangan untuk bisa mendesain satu produk atau jasa seperti itu. Nah, jadi dari tadi yang saya jelaskan tadi ya, itu sebenarnya dirangkum dalam tujuh kriteria, yaitu customer requirements, technical descriptors, kemudian develop relationship ya, what and how, kemudian how bagaimana dia bisa ada relationship matrix-nya, kemudian ada competitive assessment-nya ya dari customer dan technical-nya. Nah, kemudian yang keenam adalah prioritas dari customer requirements ya. Kenapa prioritas? Karena kita melihat yang paling tinggi importance-nya itu yang akan kita prioritaskan untuk perbaiki kualitasnya. Jadi karena memang untuk membuat QFD ini, desain ini melibatkan beberapa ahli ya, jadi ahli desain, ahli keuangan gitu ya. Jadi ya harus diprioritaskan, jangan semuanya diperbaiki, tapi nantinya akan membengkak biayanya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah prioritasin technical descriptors-nya seperti itu. Oke, jadi tadi kita sudah berbicara tentang QFD dan kita berbicara tentang marketing research. Oke, tinggal 2 menit lagi, 5 menit lagi ya. Jadi ini berkaitan dengan marketing research-nya ya. Nah, jadi kenapa sih QFD ini, apa sih hubungannya dengan marketing research gitu ya? Ya, jadi tadi sudah pasti yang namanya quality, kita mau meningkatkan kepuasan pelanggan pasti berhubungan dengan pasar ya. Jadi kita mau tahu segmentasi mana nih yang akan kita tuju untuk bisa mendapatkan profit yang lebih besar seperti itu ya. Nah, di sini pasti berhubungan dengan customer ya. Jadi kita harus bisa memanage bagaimana bisa membuat satu riset pasar yang bisa memberikan kontribusi pada kesesuaian dari produk atau jasa yang kita inginkan. Nah, ini adalah marketing research prosesnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu tentang DMIC ya, DMIC di Six Sigma. Nah, ini awal-awalnya juga sama, define the problem gitu. Define the problem ini dalam artian kalau misalkan kita lihat dari yang prioritas importance tadi ya, operating system yang harus kita prioritaskan utama, ya udah berarti itu yang akan kita bawa nih ke step 1 ya, define the problem-nya. Ya, berarti kita harus fokus ke operating system-nya. Kemudian yang kedua adalah kita formulasikan gimana hipotesisnya gitu ya. Kalau misalkan memang itu yang bermasalah, maka apa nih? Karena operating system ini pasti berhubungan dengan IT. Nah, berarti IT ini yang harus lebih meningkatkan kualitas dari si sistem handphone tersebut ya. Nah, kemudian design the research, collect data, analyze, interpretasi, dan present the findings. Nah, kita bahas satu-satu di sini. Nah, problem definition-nya tadi adalah operating system ya, itu berhubungan dengan IT-nya ya, tentang sistem software yang di dalamnya. Kita harus clear dulu tuh apa yang menjadi prioritas utama untuk perbaikannya. Kemudian kita buat hipotesisnya ya. Nah, jadi banyak orang yang dilibatkan ya untuk bisa memperbaiki kualitas ini. Ada IT, ada orang desain gitu ya. Nah, kemudian desain the research-nya ya, riset pasarnya itu kita bisa memilih mana nih yang paling sesuai dengan kasusnya. Apakah risetnya itu eksploratory ya, kita explore ya apa yang menjadi masalahnya ya. Kemudian apakah kita menggunakan descriptive research ya, kita deskripsikan, ataukah kita menggunakan causal research ya. Jadi tergantung apa yang akan digunakan untuk menjawab ya apa yang menjadi masalah di perbaikan kualitas ini. Nah, nanti
Silakan teman-teman pilih ya dari 3 tipe research ini ya, nanti bisa di chat, bisa raise hand, bisa dipilih mana deh operating system ini cocoknya itu tipe research apa? Exploratory, descriptive, atau causal research. Ya, silakan kalau mau jawab di chat Zoom ya, teman-teman. Oke, yang keempat adalah collect data ya. Jadi setelah kita research, kita bisa mengkolek data, kita kumpulkan informasi ya, apa yang menjadi perbaikan kualitas itu kita observasi atau kita survei atau kita eksperimen. Ya, tapi kalau misalnya ini saya kasih tahu nih, kalau yang untuk operation system ini berarti survei ya, kita harus mengumpulkan datanya. Memang ada berapa banyak sih operating system yang bermasalah di handphone itu, ya. Jadi kita kumpulkan benar, bukan observasi lagi ya. Kita udah tahu itu yang menjadi keinginan konsumen untuk diperbaiki, ya kita harus mengumpulkan data surveinya, ya gitu. Nah, kemudian dari situ kita akan menganalisis, ya, menginterpretasikan dan present the findings ya. Jadi kita sudah ukur, kita udah analisis, dan kita harus memberikan final report ya untuk bisa memperbaiki kualitas itu. Nah, pada akhirnya ya, pada akhirnya adalah market research dengan menggunakan QFD ini kita bisa menjadi indikator utama itu adalah customer group ya. Jadi ada consumers, ada employee, ada channel members, ada suppliers ya. Ya, kemudian juga dipengaruhi ya oleh variabel marketing yang terkontrol ya, seperti produk, pricing, promotion, distribution, dan juga yang uncontrol ya dari lingkungan gitu ya. Market research ada ekonomi, teknologi, competition, dan lain-lain. Nah, pada akhirnya kemudian akan menjadi satu marketing decision making. Ya, di sini setelah analisa bla bla bla, ternyata memang operating system yang bermasalah, maka kita harus memperbaikinya dan kita harus ganti performanya seperti apa sehingga si customer itu tidak berpindah ke kompetitor lain gitu ya. Jadi sayang sekali pada saat kita sudah sudah punya pangsa pasar sendiri, tapi karena ada satu hal yang menjadi komplainan dari customer, kita tidak bisa menjawab keinginan atau kebutuhan dari si customernya itu. Nah, jadi di sini selain untuk decision making untuk market, QFD juga bisa untuk sales analysis, sales method, product management, advertising research, dan lain sebagainya. Baik, teman-teman, kurang lebih itu yang bisa saya share ya. Jadi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman. Baik. Oke, ini ada pertanyaan dari Dewaluyo ya. Ya, apa perbedaannya antara marketing research dan market research ya? Oke, saya jawab dulu ya. Oh, Pak Fahmi mau bertanya atau gimana? Silakan. Iya Bu, saya mau tanya. Iya, silakan. Terkait KFD ini, sebenarnya kan kita ini kan KFD itu kan alat untuk pengembangan produk Bu ya. Betul. Ya. Saya belum paham bagaimana menginterpretasikan dari penggunaan KFD, kemudian sampai ke konsep produk itu pakai data yang mana itu Bu? Maksudnya terus produknya itu harus begini, misalkan produknya punya spesifikasi, produk itu misalkan harus halal, harus kemasannya harus begini, itu dilihat dari mananya. Terus yang kedua, boleh beberapa pertanyaan tidak ini Bu? Oh, boleh. Terus kalau di tahapan Ulrich itu kan perencanaan produk itu kan ada perencanaan, terus identifikasi kebutuhan pelanggan, terus kemudian penentuan konsep sampai pengujian gitu Bu ya. Lah kalau di KFD, penggunaan KFD itu ada pada tahapan yang mana Bu penggunaannya? Oh, baik. Terus lagi Bu, KFD itu untuk produk baru apa merevisi produk yang sudah ada? Sementara itu dulu Bu. Oke, sepertinya banyak ya pertanyaannya. Karena ini mau tugas akhirnya kayaknya sekalian bimbingan. Betul Bu. Oke, jadi gini ya.
yang pertanyaan pertama ya. Jadi ini merupakan awal untuk pengembangan produk itu seperti apa. Nah gini Pak Fahmi, jadi sebenarnya ya yang penelitian ini skripsi apa tesis Pak? Skripsi, Bu. Skripsi, oke. Ya. Pak Fahmi ada ketertarikan nggak tentang produk apa yang ingin teliti? Ada, Bu. Ada, itu apa Pak? Ini apa namanya? Produk perikanan sih, Bu. Oh baik, produk perikanan itu, jadi gini ya Pak ya, yang namanya kita membuat satu Kita produk ya. menggunakan sabun rumput laut misalkan gitu, Bu. Menggunakan? Membuat sabun rumput laut dengan QFD. Bahkan sabun rumput laut. Iya. Oh baik. Nah jadi di sini Pak, jadi kan sebenarnya penelitian ya, ini beneran bimbingan ya. Nah, penelitian itu kan harus ada urgensi masalahnya ya Pak Fahmi ya. Nah masalahnya apa tuh dengan sabun rumput laut itu apa masalahnya Pak? Karena yang namanya penelitian itu kan kita memberikan solusi dari masalah ya Pak ya. Tapi kalau misalkan nggak ada masalah dengan sabun rumput laut itu untuk bisa dilanjutkan untuk penelitian itu tidak bisa Pak. Apa yang menjadi masalah Pak dari rumput laut ini? Kalau berangkat dari potensi gitu bagaimana, Bu? Kan tidak harus selalu dari masalah. Misalkan Potensi, ada potensi. Berarti maksudnya rumput laut itu banyak gitu, tersedia, ya, sangat jadi banyak. Kemarin kan kita melakukan penelitian itu kan awalnya kan diawali dari penentuan komoditas unggulan. Dari komoditas unggulan itu ditemukan rumput laut. Kemudian dari rumput laut kemudian dianalisis dengan AHP itu ada beberapa produk. Ketemunya itu berdasarkan faktor-faktornya itu yang berbobot itu adalah sabun rumput laut begitu, Bu Diti. Oke. Berarti kalau misalkan berarti kan ini mau ditanyakan ini ada kaitannya dengan ini ya yang nomor 2 ya. Ini mau produk baru atau produk dari yang lama kita perbaiki gitu ya? Iya, Bu. Ya, jadi kalau misalkan memang itu diawali dengan potensi pengembangan produk di awal nggak ada ini ya, nggak ada produk pembanding. Ada produk pembanding nggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Berarti benar-benar new product ya? Iya. Ya, berarti yang nomor 2 udah terjawab tuh. Berarti new product bukan dari yang awal. Jadi dari yang Ulrich ya, dari Ulrich ini. Sebenarnya Bapak itu bisa membuat satu kuesioner terbuka ya, kuesioner terbuka untuk si responden ya, respondennya kuesioner terbuka itu menggunakan Ulrich Pak ya, kuesioner terbukanya menggunakan Ulrich. Kemudian untuk kuesioner tertutupnya ya bisa menggunakan skala Likert ya untuk bisa buat indikator pertanyaan dari si Ulrich ini Pak. Jadi si Ulrich ini untuk kuesioner terbuka, kemudian kita klasterisasi ya Pak ya, pakai statistical tools yang tadi saya bilang QFD-nya mungkin agak kompleks di situ dan bisa dijadikan kuesioner tertutup, tapi sebenarnya dibuat klasterisasi dulu Pak, seperti itu. Nah jadi kalau misalkan yang pertama itu berarti awalnya adalah Bapak harus bikin host of quality ya. Jadi host of quality-nya untuk customer itu membutuhkan apa dan kriterianya apa, harus dilihat tuh ada urgency nggak di situ ya, prioritas apa yang harus dibuat. Nah kemudian yang kedua adalah Bapak membuat kuesioner terbuka ya untuk si responden ya, mereka memilih sabun rumput laut itu sebagai produk yang memang dibutuhkan oleh mereka atau enggak Pak. Kalau misalkan itu tidak dibutuhkan, buat apa Bapak meneliti gitu. Ya. Jadi kan kita pada ujungnya adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan gitu ya Pak ya, QFD ini kan. Tapi kalau misalkan tidak dibutuhkan oleh si customer, jangan dibuat gitu, karena kan nanti akan membutuhkan biaya banyak juga kan. Gitu Pak, sudah terjawab tuh 3-3-nya. Baik Bu, nanya lagi Bu. Oh iya silakan. Di QFD itu ada customer absolute way itu untuk apa Bu ya? Yang customer absolute way.
Oh, CI ya, CI ya. Iya, itu dari itu Pak. Harus untuk apa namanya, kita lihat dulu relationship matrix-nya antara apa namanya, custom requirement sama kategorinya. Nah, kemudian relationship-nya itu yang menjadi CI, Pak. Jadi nanti dikalikan dulu yang segitiga bulat itu sama skala Likert, nanti dibagi jumlah dari semuanya, Pak. Nah, itu nanti dikali persentasenya. Fungsinya untuk apa, Bu ya? Untuk melihat prioritas perbaikan, Pak. Prioritas perbaikan apa yang harus apa namanya, kita dulukan gitu. Boleh semuanya, tapi kan kita prioritas dulu apa aja yang harus kita perbaiki. Gitu Pak Fahmi. Terima kasih, Bu. Sementara itu. Pak Fahmi kayak temenan sama Pak Budi ini deh. Pak Budi dari tadi ketawa-ketawa. Oh enggak temenan. Oke. Ini pertanyaan dari Dewaluyo, perbedaan antara marketing research dan market research. Ya, sebenarnya kalau market market research sama aja sih, riset pasar juga gitu. Tapi kan kita mau menggunakan riset pasarnya itu menggunakan apa nih gitu ya, mau menggunakan tipe apa nih. Tadi kan ada exploratory, ada deskriptif, ya kan, ada kausal. Sebenarnya sama aja, hanya penggunaan kalimatnya aja. Dewaluyo saya nggak tahu ini perempuan atau laki-laki. Itu mudah-mudahan menjawab. Oke, yang ketiga ada Pak Oki Kuzainal. Menurut Bu Lisina di era 4.0 serba cepat, metode kuis ini bisa dipakai sebagaimana Scrum Agile dari sisi kecepatan penyelesaian. Oke. Iya, jadi Pak Oki ini kayaknya Bapak di perusahaan yang memang pabrik gitu kali ya Pak ya, yang serba cepat gitu. Iya, memang makanya untuk kasus-kasus tertentu ya, untuk kasus-kasus tertentu memang kita harus, kan banyak kompetitor nih Pak, apalagi kalau misalkan di pabrik Bapak ini adalah banyak sekali kompetitornya gitu ya. Nah, ini memang harus bisa menyelesaikan dengan cepat ya. Kalau enggak nanti si customer-nya atau trust customer-nya itu udah pindah tuh ke kompetitor yang lain gitu. Jadi bisa Pak metode QFD ini, jadi harus mengumpulkan pakar-pakar yang bisa untuk tadi desain, IT, keuangan, itu semuanya bisa jadi teamwork. Makanya kan QFD ini kan perlu teamwork ya, teamwork yang bisa cepat menyelesaikan gitu. Jadi dan mengerti quality. Jadi kalau misalkan teamworknya itu tidak mengerti quality ya susah untuk bisa ini. Jadi yang pertama adalah SDM-nya, kedua adalah budgetnya Pak untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi kebutuhan perbaikan kualitas di perusahaan Bapak. Itu sih Pak Oki. Mudah-mudahan menjawab. Jadi bisa ya Pak jawabannya. Oke, ada 3 pertanyaan, ada sudah tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan karena saya sudah menghabiskan waktu 40 menit. Baik. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa tanyakan lagi ke mungkin email atau bisa kontak YSCI. PPT-nya boleh di-share enggak itu? Oh, boleh Pak Fahmi. Nanti kami share ya. Makasih Bu. Ya, baik. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih ya untuk materi yang kedua ini sudah selesai. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengisi umpan balik yang kedua ya. Baik, sekarang kita sudah masuk materi yang ketiga ya. Di sini sudah hadir Ibu Novita SEMSI. Beliau adalah akademisi ya, akademisi juga di Universitas swasta di Jakarta. Beliau akan memaparkan tentang improving the quality of human resources in the industrial era 4.0. Jadi tadi kita sudah berbicara tentang service quality, kita berbicara tentang product development. Nah, kita berbicara tentang human resource-nya nih. Ya, tadi kalau saya berbicara tentang teamwork-nya, nah ini ada kaitannya nih dengan quality human resources. Baik, kita sapa nih Ibu Novita. Selamat pagi, Ibu Novita. Selamat pagi Bu Sisi, sehat Bu? Ya, sehat, alhamdulillah Bu.
Baik, Bu Novita, terima kasih Bu atas kehadirannya di Networking Nasional Insight 8 pagi hari ini. Baik Bu, materi Ibu mohon dipaparkan selama 20 menit, nanti kita akan ada sesi tanya jawab selama 10 menit. Baik, waktu dipersilahkan Ibu Novita, terima kasih. Terima kasih Bu Sisi. Apakah materi saya sudah terlihat, Bu Sisi? Sudah Bu Novita, Ya. silakan. Terima kasih kesempatannya. Selamat siang Bapak dan Ibu. Di sini tadi kita sudah membahas dari narasumber 1 dan narasumber 2 adalah tentang produk. Jadi yang dipaparkan untuk kesempatan narasumber ketiga yaitu saya ini adalah tentang kualitas dari SDM. Jadi untuk kita sekarang kan sudah memasuki era industri 4.0, jadi sudah mulai berubah semua. Jadi semua sudah mulai digantikan oleh robot pastinya. Kita sudah mulai ke arah sana. Nah, ketika tadi ada Bu Ayu dan Bu Sisi menjelaskan tentang kualitas produk, kita harus benar-benar paham produk apa yang konsumen butuhkan di era ini. Mungkin akan berbeda dengan di era kita waktu masih kecil dulu atau di era orang tua kita malah. Nah, inilah yang harus Anda pahami. Dan untuk SDM sendiri, sumber daya manusia, kita harus melakukan perbaikan-perbaikan di diri kita, Bapak dan Ibu. Jadi contohnya nih, ada yang ikut seminar ini ada mahasiswa. Berarti nanti setelah lulus mungkin dia akan bekerja. Nah, jangan sampai dia mempunyai kualitas yang memang tidak dibutuhkan di era masa depan. Itu kan bahaya ya Bapak dan Ibu, berarti nanti Anda tidak dibutuhkan lagi. Atau seperti saya, Bu Sisi dan Bu Ayu yang memang sekarang sudah bekerja. Kita harus mulai mengembangkan kualitas kita agar tetap diterima di masa depan. Nah, ini karena perbedaan era dengan era industri ini, kita harus benar-benar menyesuaikan kemampuan kita, jangan sampai kita tergerus dengan perkembangan zaman itu. Nah, ini yang contohnya harus kita pahami adalah sekarang adalah kita masuk ke revolusi industri 4.0. Di sini dia menciptakan perubahan dengan banyaknya teknologi canggih. Kita sudah lihat banyak hal canggih yang ada di dunia sekarang ini, dan banyak survei ini saya tidak menggunakan surveinya, mungkin Anda bisa cek di mana-mana, hampir semua, bukan sebagian besar, semua survei menyatakan bahwa sekitar 23 juta pekerjaan akan digantikan oleh robot pada tahun tertentu, dan akan lebih banyak lagi di tahun-tahun selanjutnya. Ini juga agak mengkhawatirkan buat kita yang manusia ya Bapak dan Ibu. Anda boleh cek sekarang ini, kita membersihkan ruangan, kita bisa membeli robotic vacuum cleaner itu seharga cuma 300.000. Berarti menghilangkan, mungkin mulai yang punya apartemen mulai menghilangkan peran dari asisten rumah tangga. Nah, terus kemudian Anda tahu sekarang ada banyak mobil yang menggunakan autopilot. Jadi Anda tidak usah nyetir, dia sudah bisa jalan sendiri. Dan di luar negeri sudah banyak digunakan, tapi di kita mungkin bisa digunakan di tol karena kan dia sensor ke motor kan agak di Indonesia kan kalau di jalan biasa non tol kan memang tidak bisa karena motor mepet ke mobil. Tapi udah ada mobil Tesla, udah ada autopilot, kita nggak usah nyetir, dia bisa mengendalikan sendiri dengan kondisi lalu lintas yang baik ya Bapak dan Ibu. Terus jangankan yang Tesla itu yang sebelumnya, tapi kalau sekarang kita bisa lihat bahwa banyak mobil-mobil di menengah, contohnya ada Toyota Foxy, Toyota Race yang bahkan harganya tidak sampai 300 juta, dia sudah mulai menggunakan autopilot, tapi yang memang tidak secanggih yang ada di Tesla. Nah, ini kita bisa melihat bahwa ada mobil-mobil kelas menengah yang udah menuju ke arah sana.
meskipun bukan sesempurna itu. Tapi kita bisa perkirakan bahwa 10 atau 20 tahun lagi mobil-mobil pasti akan lebih canggih daripada ini. Jadi kita tahu bahwa nanti mungkin sopir sudah mulai ditinggalkan. Kita sudah mulai menggunakan autopilot tadi. Nah, ini berarti ada beberapa pekerjaan atau beberapa kemampuan yang kita harus nih. Jangan sampai kita sudah fokus ke arah seperti itu, kemudian kita akan oleh robot. Itu kan capek ya Bapak dan Ibu. Terus yang selanjutnya ada fenomena PHK besar-besaran. Kalau Anda lihat sekarang ada Shopee, ada Indosat mulai mem-PHK banyak karyawan. Nah, kita mengkhawatirkan bahwa ini mulai masuk ke era industri 4.0. Karena apa? Mereka mungkin sudah mulai menggunakan robot atau sistem teknologi yang canggih untuk menggantikan peran manusia. Mungkin Bapak dan Ibu tahu kalau di zaman sebelumnya, bukan zaman sebelumnya, mungkin 10 tahun yang lalu, teller bank itu banyak, satu bank bisa beberapa teller, tapi sekarang teller mungkin 2, customer service 2. Karena apa? Sudah ada setoran tunai. Kita tidak membutuhkan teller lagi, kita mau nabung, kita mau tarik, atau kita mau transfer, kita bisa menggunakan setoran tunai. Dan m-banking pastinya yang dulu kita harus lakukan itu di teller. Nah, ketika Anda mempunyai kemampuan seperti teller, Anda akan tergantikan di masa depan. Nah, ini yang kita harus pahami. Kita jangan sampai kita sekarang membangun kualitas kita, tapi di masa depan kualitas yang kita bangun tadi ternyata tidak diinginkan oleh pasar. Ya, seperti tadi Bu Sisi bilang, kita menciptakan produk yang harus diinginkan oleh pasar kan. Nah, ini juga kita menciptakan kualitas diri kita yang harus diterima oleh pasar di masa depan. Nah, jadi terus untuk selanjutnya kita contohkan ini, ada beberapa pekerjaan yang diperkirakan hilang. Ini diperkirakan ya Bapak dan Ibu, belum tentu benar-benar hilang, kecuali dia bisa meningkatkan kualitasnya sesuai dengan permintaan pasar. Contohnya operator telepon, diperkirakan di masa depan kita sudah menggunakan robot untuk cuma mengatasi hal-hal yang bersifat teknis seperti ini. Terus selanjutnya resepsionis. Ada beberapa tempat yang kita tinggal scan masuk, nggak perlu resepsionis. Kita sudah bisa data melalui aplikasi. Jadi tidak perlu resepsionis untuk pemesanan tempat, masuk, data, dan yang lain-lain. Kita sudah melakukannya di rumah melalui aplikasi. Jadi tinggal scan masuk. Mungkin di masa depan akan lebih canggih daripada itu. Berarti peran ini sudah mulai tidak dibutuhkan. Terus yang selanjutnya yang tadi saya bilang teller bank. Teller bank sudah mulai berkurang ya Bapak dan Ibu. Anda bayangkan 2 tahun ke depan, 10 atau 20 tahun ke depan, apa yang terjadi? Mungkin akan ada yang mesin ATM yang lebih canggih daripada saat ini. Dan itu bisa menghapuskan dari teller bank itu sendiri, bahkan petugas bank itu sendiri. Nah, selanjutnya buruh. Contohnya buruh ketika pekerjaannya lebih ke arah repetitif, pengulangan cuma seperti itu, akan digantikan oleh mesin. Karena mesin apa? Mesin lebih terstandarisasi daripada tenaga manusia dan lebih cepat dan lebih murah pastinya. Investasi besar di depan, tapi selanjutnya akan lebih murah. Nah, kita bayangkan ketika kita akan tergantikan di masa depan, apa yang akan kita lakukan. Terus yang selanjutnya masinis. Nah, kita ini sama seperti tadi autopilot di mobil ya Bapak dan Ibu, sekarang banyak kereta sudah menggunakan autopilot. Di beberapa negara juga seperti itu. Nah, ini ada peran-peran tertentu yang dia mengendalikan, bahkan pesawat sudah mulai autopilot juga ya Bapak dan Ibu. Jadi pilot, masinis, dan yang lain-lain mungkin 10 atau 20 tahun lagi udah mulai digantikan oleh mesin. Oleh robot. Terus kemudian kasir. Kita tahu kasir sekarang kita check in, check out aja bisa menggunakan aplikasi. Apalagi nanti kasir. Kita sudah scan sendiri, ambil barang sendiri, kemudian kita pulang sendiri mungkin di masa depan. Nah, ketika keahlian Anda adalah menjadi kasir yang cepat, contohnya daripada kasir-kasir yang lain, saya bisa melakukan closing transaksi secara lebih cepat. Tapi di masa depan tidak dibutuhkan itu. Robot lebih cepat dibandingkan Anda. Nah, kita akan sedih kalau istilahnya kita mempunyai keahlian yang memang terbaik di antara manusia, tapi
di mata robot kita bukan apa-apa. Jadi kita harus benar-benar memilih skill apa yang memang kita harus kembangkan, tapi tidak sia-sia di masa depan. Terus yang selanjutnya petugas gudang juga ya Bapak dan Ibu, kalau kita bilang kita barang apa yang sudah habis, barang apa yang kebanyakan, kapan kalau Anda FIFO, LIFO itu mana yang harus dikeluarkan terlebih dahulu biar nggak expired, mana yang harus ditaruh di gudang, itu sekarang masih ada petugasnya. Di masa depan itu akan terkomputerisasi. Jadi mungkin petugasnya 1 atau 2 atau 3 untuk aktifin aplikasi tersebut, tapi semuanya dijalankan oleh robot, bahkan yang ngangkat aja robot. Nah, ini bagaimana ketika kita mempunyai keahlian itu, deteksi produk secara hebat, FIFO-LIFO-nya kuat, tapi di masa depan kemungkinan, ini saya bilang kemungkinan digantikan oleh robot. Yang selanjutnya bartender, chef atau apapun, kemungkinan juga akan digantikan oleh robot. Ketika apa Bapak dan Ibu? Ketika cuma seperti itu aja. Contoh sekarang, Anda bilang mau kopi espresso, less sugar, gulanya berapa persen. Sekarang ada robot yang tinggal Anda klik, saya mau less sugar gini, mochaccino apa-apa, dia sudah bisa membuatnya sesuai dengan permintaan Anda secara tepat. Jadi nggak butuh orang yang membuat meracik itu. Sama seperti bartender. Ketika kita mempunyai robot yang canggih di masa depan pastinya, kemudian dia bisa nge-mix minuman sesuai dengan yang kita inginkan, kita nggak butuh bartender lagi. Nah, sekarang kita contohkan ini. Bagaimana caranya agar kita bisa mengikuti pasar? Kalau contohnya dosen, seorang pengajar, atau Anda guru, nanti di masa depan sekarang aja, kalau kita cuma memberikan ilmu, memberikan pengetahuan, kita sebagai pengajar, kita bilangnya pengajar, itu akan di masa depan akan nggak dipakai. Karena apa? Cari di Google aja banyak. Tapi yang tidak bisa diperoleh atau tidak bisa dilakukan oleh mesin adalah mendidik, bukan mengajar. Pengetahuan Google, cari. Tapi mendidik tidak bisa. Bagaimana dia bisa membuka pemikiran kita bahwa ini seperti ini. Bagaimana kita bisa mengajarkan pada anak didik kita bahwa gini loh caranya pengambilan keputusan. Bagaimana caranya lebih kreatif. Nah, itu tidak bisa dilakukan oleh mesin. Karena mesin itu lebih ke arah template. Jadi kalau disuruh A ya A, tapi kreatif tidak ada. Ketika ada situasi khusus, contohnya pandemi ini gimana nih, harus gimana. Mesin nggak bisa seperti itu, dia harus disetting. Tapi manusia bisa seperti itu, dia bisa langsung adaptasi, berpikir cepat, itu yang bisa dilakukan oleh manusia. Dan itu yang harus kita lakukan. Harus kita punya. Nah, itu Bapak dan Ibu, jadi selanjutnya kita harus meningkatkan skill kita, kualitas skill yang wajib dimiliki di era industri 4.0. Jadi mulai sekarang kita semua ya, bahkan yang belum bekerja atau yang sudah bekerja, hati-hati dengan skill-skill kita. Jangan-jangan skill kita bisa digantikan oleh mesin. Anda cuma bisa ngasih materi, kemudian di masa depan materi tadi banyak di Google. Tapi ketika kita menyampaikan materi dengan baik, dengan mereka akhirnya bisa berpikir lebih kreatif, dengan materi yang sama, dengan ada yang di Google, contoh ya, itu Anda berarti mendidik. Dan itu nggak bisa dilakukan oleh mesin. Contohnya yang pertama, kemampuan yang penting yang harus kita miliki adalah complex problem solving. Di sini kemampuan memecahkan masalah yang bersifat kompleks. Ini akan sulit untuk digantikan oleh robot Bapak dan Ibu. Jadi contohnya gini, kalau kita chef aja gampangnya, chef, kita sudah bisa masak rawon. Di masa depan mungkin ada robot yang bisa kita kasih bahan yang sesuai, dia bisa masak rawon dengan standar yang baik. Tapi kompleks problem solving lebih ke arah gini, ketika suatu saat pertanian lagi tidak bagus, kemudian ada salah satu bahan atau beberapa bahan di rawon tadi yang tidak tumbuh di masa itu. Contohnya lagi musim hujan gitu. Jadi contohnya ada bahan yang nggak ada, serai atau apa, ini saya sok tahu ya, saya juga nggak bisa bikin rawon. Contohnya butuh serai nih, serainya nggak ada, terus atau bawang putihnya nggak ada, gimana nih? Tapi rawon harus jadi. Kalau robot
dia akan nggak bisa memproses. Karena ada bahan yang memang sudah disetting dan bahannya nggak ada. Nggak mungkin dia bisa jadi rawonnya. Tapi manusia bisa. Bagaimana dia bisa, gimana ya caranya, ini bawang putih lagi nggak musim nih. Ini gimana caranya biar dia bisa membuat rawon dengan kualitas yang sama, dengan bahan yang seperti itu. Nah, chef yang baik harus mempunyai skill seperti ini. Ketika Anda skillnya adalah template, Anda akan digantikan nama mesin seperti tadi. Gak ada bawang putih, sayang udah nggak bisa bikin rawon, pasti udah nggak bisa deh. Tapi ketika Anda bisa, oke, akhirnya kayaknya ini diganti bahan ini, kayaknya hasilnya sama dengan cara disangrai contohnya. Hasilnya nggak jauh beda, malah lebih enak. Nah, ini namanya complex problem solving. Tidak selalu di masa depan kita akan mempunyai situasi yang stabil. Contoh tadi bawang putih selalu ada, cabai selalu ada, apa selalu ada, nggak ada. Kita harus mempunyai pemikiran bahwa ketika barang-barang itu tadi tidak ada, apa yang harus kita lakukan tanpa mengurangi kualitas dari luarannya. Nah itu, dari rawon tadi kualitasnya sama. Itu cuma bisa dilakukan oleh manusia. Ketika Anda sebagai chef, Anda mempunyai kemampuan seperti ini, Anda nggak akan tergantikan. Bahkan Anda bisa menjadi orang yang memberikan setting kepada kepada robot tadi, robot yang pembuat rawon tadi. Ya, tadi ya kita balik yang ke tadi. Contoh sekarang kebanyakan ada PHK massal di Shopee, Indosat dan yang lainnya, mungkin Anda bisa lihat di sosial media atau di berita, kolom berita. Nah, kita langsung khawatir, ini kenapa nih? Apakah perusahaannya bangkrut atau apapun, tapi di sisi lain perusahaan-perusahaan tadi itu melakukan perekrutan di Jobstreet. Nah, ini kenapa? Jadi dia melakukan PHK besar-besaran, tapi dia juga melakukan perekrutan. Nah, ini kita harus hati-hati, jangan-jangan skillnya nih yang kita bahas hari ini. Skillnya nih yang udah nggak cocok. Mungkin yang lama yang di PHK tadi adalah skillnya sudah nggak sesuai sama perusahaan lagi, sudah mulai harus dieliminasi. Nah, yang diambil adalah skill-skill yang memang sesuai dengan perkembangan bisnisnya. Nah, ini contohnya tadi, complex problem solving tadi. Jadi kita harus mulai mengadaptasi skill tadi. Berarti ketika skill kita sudah teradaptasi dengan kebutuhan di industri 4.0, kita akan menjadi orang yang malah dicari, bukan orang yang dipecat tadi. Nah, ini yang kita harus pahami. Tadi complex problem solving. Yang kedua adalah kita mempunyai critical thinking, cara berpikir kritis. Nah, tadi kalau cuma pengetahuan mahasiswa atau siswa, kita bisa cari tahu deh, Google aja lah banyak, nggak usah kuliah, nggak usah sekolah. Bisa, tapi ketika di kampus kita diajarkan critical thinking, itu nggak bisa digantikan oleh robot. Jadi bagaimana kita kalau ada informasi, kita olah dulu, ambil kesimpulan logis dan apapun itu nggak bisa digantikan oleh robot sampai kapanpun, karena robot tidak mempunyai kemampuan sampai sebegini. Itu adalah kemampuan karunia dari Tuhan pada otak manusia. Kan robot kan template, jadi sesuai dengan settingan. Nah, ini yang kita harus miliki untuk di masa depan. Terus yang selanjutnya adalah kreatif juga. Jadi yang tadi seperti saya bilang tadi, ketika contohnya Anda mau membuat rawon, kemudian bawang putihnya tidak ada, robot nggak mungkin bisa kreatif. Manusia bisa kreatif. Nah, itu menjadikan kemampuan Anda tidak bisa digantikan oleh robot. Terus yang selanjutnya adalah emotion intelligence. Nah, ini yang jadi kelemahan dari manusia adalah ini. Makanya kebanyakan orang-orang itu gini, apalagi pekerjaan-pekerjaan administratif ya. Contohnya ngitung seperti akuntansi, ngitung pembukuan. Ada beberapa kasus bahwa manusia itu tidak bisa mengendalikan emosinya. Kalau lagi emosi, hitungannya salah semua. Nah, robot tidak. Robot itu stabil. Jadi, mau emosi, mau apa, mau keadaannya gimana, mau berantem sama pacar atau apa, robot tidak akan nggak akan ada masalah di sana. Tapi manusia ada. Ini kelemahan dari manusia. Makanya kebanyakan untuk yang stabil, pakai robot. Nah, ketika manusia bisa mengendalikan kelemahannya ini, yang kecerdasan emosional ini, kita akan bisa melakukannya bahkan lebih baik dibandingkan robot. Terus yang selanjutnya adalah people management, bagaimana memimpin manusia, memanfaatkan sumber daya, ini juga
penting Bapak dan Ibu, dan itu nggak bisa dilakukan oleh robot karena robot itu disetting. Jadi bagaimana contohnya gini, kalau robot seperti saya bilang tadi ya, kalau sama bikin baju bahannya 10 meter, ketika di bawah 10 meter dia nggak bakalan bisa mikir apa-apa. Tapi ketika manusia bisa berpikir seperti itu dan kita bisa memanfaatkan sumber daya secara efektif bahkan untuk memimpin manusia yang lain. Contoh gini, karyawan idealnya ada 5, tapi sekarang lagi kondisi perusahaan lagi nggak bagus, cuma punya karyawan 3. Anda bisa mengelola karyawan ini, bisa mengerjakan dengan multitasking contohnya, tapi dengan kepemimpinan yang baik, yaitu Anda. Dan ini nggak bisa digantikan oleh mesin, Bapak dan Ibu. Jadi Anda harus memperhatikan bahwa ada skill-skill yang nggak bisa digantikan oleh mesin. Yang selanjutnya adalah koordinasi. Nah, koordinasi ini juga nggak bisa dilakukan oleh mesin, karena mesin kan lebih bersifat individu. Tapi kita bisa tahu ya, bahwa tidak ada Superman. Superman itu zaman dulu. Jadi kita bisa melakukan semuanya sendiri. Seperti contohnya kita mengalahkan musuh, kita sendiri sebagai Rambo. Pemain film datang ke suatu pulau, kemudian dia nembakin sendiri, ngebom sendiri, melemahkan musuh sendiri, dan dia menang. Atau seperti tadi Superman, ada kebakaran, dia jadi pemadam kebakaran sendiri, dia menyelamatkan sendiri, bawa orangnya ke rumah sakit dan yang lain-lain. Dia bisa melakukannya dengan 1 orang. Tapi sekarang kan tidak. Sekarang kita harus mempunyai koordinasi. Kita menggunakan banyak orang. Yang nggak ada Superman, yang ada adalah super team. Bagaimana semua bisa bekerja sama dengan baik sehingga bisa mencapai tujuan. Nah, ini nggak bisa dilakukan oleh mesin. Nah, ketika kita bisa berkoordinasi dengan orang lain dengan baik, kita pasti akan, tim tadi pasti akan lebih kuat dibandingkan dengan hanya sekedar mesin. Jadi kita harus mempunyai seperti itu. Ketika Anda sekarang masih berpikir bahwa saya bisa mengerjakan semuanya sendiri, wah di masa depan nggak bisa. Karena permasalahannya lebih kompleks dibandingkan sekarang yang bisa dikerjakan oleh 1 orang. Di masa depan pekerjaan itu nggak bisa dikerjakan oleh 1 orang. Yang bisa adalah kita bekerja sama. Terus yang ketujuh adalah pengambilan keputusan. Nah ini kalau pengambilan keputusan ini lebih ke arah ketika di bawah tekanan dan kondisi apapun. Nah ada kalau robot nggak akan bisa melakukan ini. Contoh, tiba-tiba di suatu perusahaan, tiba-tiba pandemi. Hari itu juga dia harus mengambil keputusan apa nih. Nah, itu nggak bisa dilakukan oleh robot tuh Bapak dan Ibu. Robot itu disetting untuk keadaan yang stabil. Nah, ketika modelnya seperti ini, cuma manusia yang bisa berpikir secara cepat. Nah, kita harus mempunyai kemampuan seperti ini. Kita ngambil keputusan dengan kondisi di bawah tekanan, tapi tetap rasional dan keputusan itu bagus. Itu agak sulit dilakukan, tapi ketika Anda mempunyai skill ini, Anda pasti akan terjamin di masa depan. Service orientation ini, ketika service orientation sudah memang dimiliki oleh robot, kemudian kita harus memilikinya juga, karena kelemahan manusia ini sama seperti yang tadi, kelemahan manusia adalah service orientation. Kadang kita males-malesan, kita merasa kalau nggak ada imbalan gajinya nggak cocok lah, imbalannya nggak cocok, nggak standar, tapi mesin melakukan itu, standar dia pelayanannya. Nah, kita harus bahkan menyamakan diri atau bahkan lebih dari mesin. Terus yang ke-9 adalah negosiasi, ini hampir seperti koordinasi tadi, tapi di masa depan kita akan mempunyai kerjasama seperti negosiasi tadi, tapi dengan bisnis yang lain. Bahkan mencapai win-win solution, itu nomor 1. Nah, ini nggak bisa dilakukan oleh mesin Bapak dan Ibu negosiasi ini. Dia bisa dilakukan oleh otak manusia. Nah, itu kita yang harus kita miliki. Yang terakhir adalah cognitive flexibility. Di sini menyusun kemampuan pengetahuan dan menyesuaikannya secara situasional. Kita bisa lihat contoh teori tentang produk price place promotion. Kemudian robot cuma tahu itu banget, hafal, tapi ketika disesuaikan secara situasional, gimana kalau di masa pandemi? Dia nge-switch-nya susah karena harus di-setting dulu. Karena dia waktu itu belum pandemi dan memang nyesuaiinnya pada kondisi sebelum pandemi, tapi ketika pandemi penyesuaiannya akan lebih lama, pemahamannya lebih lama, kemudian mungkin pengajaran kepada mahasiswa kalau memang dia seorang dosen, dia akan lebih lama. Tapi contohnya pengajar yang mempunyai cognitive flexibility ini pasti akan digunakan di masa depan. Karena apa? Dia bisa menyusun pengetahuan relate dengan keadaan saat ini
sekarang ini, kemudian dia bisa menyesuaikannya secara situasional. Jadi ilmu tadi tidak akan dapat ditemukan di Google. Nah, ini yang dari yang 10 skill kualitas skill yang harus kita miliki di masa depan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Bu Sisi. Baik, terima kasih Bu Novita. Wah, menarik sekali Bu. Terlihat di Zoom chat ini ada perbedaan opini Bu. Sebenarnya bisa hilang atau enggak sih pekerjaan yang ada saat ini seperti itu. Silakan Bu Novita, mau ditanggapi dulu atau kita buka sesi pertanyaan? Langsung buka sesi aja ya Bu ya. Oh, baik. Kayaknya ini tadi mundur 5 menit ya Bu. Iya. Baik, kita punya waktu kurang lebih 10 menit ya untuk bisa ada sesi tanya jawab. Baik, teman-teman di sini ada yang mau berbicara langsung, sharing langsung, bertanya langsung dengan Bu Novita, silakan untuk langsung open mic. Mungkin dari Bapak, oke, Bapak Budi Dharma Saputra. Ya, silakan Pak. Lebih ke diskusi mungkin Bu ya, dengan Bu Novita Bu ya. Iya. Suaranya agak... tadi itu, Bu. Suaranya agak tidak terdengar Pak Budi. Oh gitu ya, sebentar. Iya. Terkait 10 skill tadi itu, yang di nomor 8, kalau mungkin bisa diulang lagi slide-nya Bu Novita. Skill yang nomor 8 terkait decision making Bu ya. Oh iya, pengambilan keputusan iya. Iya Pak. Itu kalau menurut saya itu juga akan tergantikan Bu. Karena as I know bahwa di IT itu sudah banyak pemrograman atau software-software yang bisa membuat decision making tersebut. Kita tinggal hanya memberikan situasional tertentu pada aplikasi atau program tersebut, sehingga nanti program itu atau ya namanya programnya memang decision making itu akan memberikan keputusan terbaik berdasarkan analisa-analisa yang kita berikan. Tapi ya analisa-analisa dan situasional tadi yang hanya bisa membaca itu adalah kita manusia. Selain kita manusia yang memberikan input situasional untuk si alat decision making tadi itu, decision making tidak akan bekerja gitu. Jadi decision making itu ya mungkin itu kan kuliah saya di sekitar 10 tahun yang lalu ya, saya udah nggak tahu lagi. Saya kurang update untuk perkembangannya gimana untuk saat ini terkait program decision making tersebut. Saya rasa itu akan sudah semakin maju sih dibandingkan pengetahuan saya yang dulu itu gitu. Cuman ya pembacaan situasional, pemahaman terhadap situasional saat itu yang berubah secara drastis itu yang lebih penting menurut saya. Correct me if I'm wrong Bu. Iya. Bapak terima kasih atas diskusinya. Jadi gini Pak, tadi pengambilan keputusan disesuaikan dengan tekanan. Jadi ya tadi seperti Bapak bilang ada beberapa aplikasi bahkan kita cari keinginan konsumen itu seperti apa, akhirnya kita membuat produk seperti apa, seperti yang dijelaskan Bu Sisi itu ada teknologinya kan, beda sama zaman dulu. Nah, tapi yang tidak bisa dilakukan oleh mesin adalah tadi input apa aja yang menjadi pertimbangan. Contohnya pertimbangannya seperti apa, itu yang menentukan adalah kita kan Pak, pengambil keputusan. Jadi ketika kita sebagai pengambil keputusan kemudian kita menentukan oke, masukin ini nih pertimbangannya ke mesin, masukin ini. Nah, orang yang mengambil keputusan itu bakalan digunakan di masa depan Pak. Dia bakalan mungkin digaji lebih tinggi, sangat tinggi karena kemampuan dia untuk apa yang dimasukin sebagai input di komputer di teknologi tadi itu adalah keputusan dari dia. Itu Bapak. Siap, betul ya Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Masukannya itu tadi hampir berhubungan sama yang Bu Sisi bilang. Jadi kita memang menggunakan teknologi untuk mengambil keputusan, tapi yang mengendalikan teknologi, mengambil keputusan terhadap input yang dilakukan oleh teknologi adalah kita sebagai manusia. Dan ketika kita mempunyai itu, wah itu Anda di atas angin itu Pak. Itu selanjutnya,
Oke, mungkin saya baca kolom chat dulu, banyak yang tanya. Jadi ada, memang saya juga setuju. Ini ada Pak Waluyo di sini. Tadi diperkirakan akan hilang pekerjaan-pekerjaan tersebut, tapi tidak hilang sama sekali. Mungkin ketika mereka yang mau hilang tadi bisa menggunakan 10 skill tadi untuk mempertahankan diri. Gitu Bapak dan Ibu. Contohnya gini, kita bicara bukan manusia yang sudah terjadi sekarang ini. Kalau manusia kan agak-agak sulit diteliti. Jadi contohnya ada mall. Mall itu sekarang ada Bapak dan Ibu lihat ada beberapa mall yang sudah tutup. Mallnya Ratu Plaza dan yang lainnya sudah mulai tutup. Kenapa? Karena dia cuma menyajikan menjual produk. Ketika menjual produk, kita bisa melalui Tokopedia atau Shopee, nggak capek-capek, nggak usah ke mall cuma beli seperti itu. Sekarang Mangga 2 sudah mulai sepi. Nah, contohnya seperti itu. Tapi kenapa orang ada pembangunan mall yang lain? Mengapa di Mangga 2 masih banyak yang jualan? Karena mungkin dia mengadaptasi, jangan sampai jatuh, dia mengadaptasi, tidak sengaja mengadaptasi 10 kreatif tadi. Contoh, kita kalau dulu ke mall itu untuk membeli barang. Sekarang kalau cuma membeli barang, kita bisa melakukannya melalui Shopee atau Tokopedia. Tapi yang tidak bisa dibeli adalah suasana, kan? Kita ke mall belum tentu kita beli barang saja, tapi suasana yang kita dapat. Makanya Anda lihat bahwa ada banyak mall yang masih menjual suasana yang memang diinginkan oleh konsumen. Rame-rame aja tuh. Kata siapa semuanya beralih ke online? Tidak. Berarti apa? Mall ini bisa mengadaptasi 10 kemampuan tadi untuk bertahan hidup. Kalau dia nggak mengadaptasi, selesai. Jadi tadi, sesuatu yang bersifat fisik akan semua online di masa depan, tidak, saya nggak setuju. Tapi ketika dia bisa mengadaptasi, seperti Ibu Sisi tadi bilang, dengan selera pasar, dia bisa bertahan. Anda lihat mall, kemudian kafe-kafe yang menyajikan suasana yang memang enak untuk healing, itu banyak banget sekarang. Kata siapa semuanya jadi beli secara online melalui Gojek contohnya, GoFood. Nggak ada. Ketika dia bisa menyesuaikan diri dengan pasar, dengan kreativitas, dengan yang diinginkan, seperti 10 skill tadi, saya rasa bertahan. Nah, sama seperti tadi, chef. Chef mungkin akan hilang ketika dia template cuma bisa bikin rawon. Tapi chef yang mempunyai complex decision making tadi akan bertahan, kan? Ya gitu maksudnya. Ada beberapa orang yang ketika dia nggak bisa beradaptasi selesai, tapi ketika dia bisa beradaptasi pasti dia bertahan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi hilang atau tidaknya itu tergantung kita. Bahkan ada beberapa kasus dulu seorang akademisi pengajar hilang karena apa? Google banyak, ngapain kuliah. Nah, tapi kita bisa meningkatkan kemampuan kita secara 10 kemampuan tadi. Sehingga ketika orang kuliah itu tidak bisa ilmunya didapat hanya dengan searching Google. Nah itu ketika seperti itu kampus atau sekolah nggak bakalan hilang Bapak dan Ibu. Tapi kalau kampus atau sekolah cuma mengadaptasi memberikan ilmu, akan hilang. Karena apa? Mending ikut ruang guru. Mending ikut cari Google aja gratis. Nah seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi hilang atau tidaknya itu adalah prediksi. Tapi ketika kita tahu kita akan hilang, kemudian kita meningkatkan kompetensi seperti 10 tadi yang kita bahas ya Bapak dan Ibu, saya rasa dia akan bertahan. Mau jatuh, dia bisa pegangan, kemudian dia malah bisa lari. Nah itu yang kita harapkan. Terus ada Bapak Oki juga, ada beberapa yang dipastikan akan hilang. Iya, ada beberapa yang memang sudah tidak bisa bertahan lagi. Ada beberapa kasus karyawan yang memang dia kurang memahami tentang digitalisasi, kemudian dia mau tidak bisa sama sekali bertahan. Nah itu juga menekan kos, iya. Jadi ya jangankan Bapak dan Ibu, saya juga ngeri, nggak tahu nih 10 tahun ke 20 tahun ke depan bagaimana. Nah terus juga Pak Aryo, ini ada membuat kopi dengan menggunakan mesin otomatis, tapi lebih enak bikin sendiri. Karena Pak Aryo mempunyai kreativitas. Nggak tahu gimana caranya, tangan ini kan punya kreativitas. Kayak kita bikin sambal nih. Bikin sambal itu kadang yang ngulek siapa, rasanya beda. Itu bukan mitos Bapak dan Ibu, itu adalah kreativitas sebenarnya. Nggak tahu ulekannya dari kanan atau kiri atau apapun, itu adalah kreativitas. Sebenarnya kalau kita bicara secara rasional, kalau orang
kita kalau contohnya mama saya bilang pasti kan ya tergantung ulekannya lah, nggak tahu kenapa. Tapi ketika kita pelajari itu adalah kreativitas sebenarnya. Tapi Anda pikirkan kalau kreativitas tadi bisa dengan orang mempunyai kemampuan mengambil keputusan dengan baik, complex decision making yang baik, dia bisa tuangkan pemikiran tadi dalam suatu mesin robot itu akan kompleks loh. Logikanya gini, mobil sekarang autopilot. Tapi contohnya di Toyota Race nih, kan harga menengah ya. Terus kemudian itu nggak terlalu sempurna. Nah, tapi Anda pikirkan ketika ada beberapa pakar di bidang otomotif, kemudian dia memiliki complex decision making yang bagus, kemudian dia bisa mendeliver pemikiran dia ke dalam robot, kemudian robotnya bisa bekerja sesuai dengan sense dia akan sempurna loh robot tadi. Jadi ketidaksempurnaan robot atau alat mesin kopi tadi adalah mungkin ketidaksempurnaan orang yang memberikan instruksi ke dia. Tapi semakin lama kan instruksi tadi semakin sempurna Bapak dan Ibu. Semakin sempurna robotnya juga akan semakin sempurna. Ini kita harus hati-hati di sana. Jadi karena sekarang belum sempurna aja. Kalau udah sempurna kita duduk-duduk dia nyetir sendiri mobilnya. Nah ini kita sudah ya, saya setuju dengan Pak Budi, tidak akan menakutkan ketika kita mempersiapkan diri sama seperti kita udah tahu nih banjir 5 tahunan, rumahnya banjir contohnya. Ketika kita bisa mempersiapkan diri, kita nggak akan takut. Tapi orang yang tidak mempersiapkan diri, kita pasti antara tiba-tiba air sudah masuk rumah, panik, atau bagaimana. Nah ini yang pilihan kita ya Bapak dan Ibu, jadi kita ikut pelatihan atau apa, itu adalah tadi kita mempersiapkan diri. Jadi mau banjir, mau apa, kita udah siap. Gitu Bapak dan Ibu. Iya. Terima kasih Bu Novita. Mungkin ada yang tanya lagi. Itu Menarik yang di kolom chat udah sih Bu. Iya. Menarik kali Bu, sampai ada 2 opini berbeda gitu ya Bu ya. Baik, teman-teman ada yang mau bertanya lagi ke Bu Novita atau berdiskusi seperti itu? Baik, nampaknya sudah terjawab semuanya ya pertanyaannya Bu Novita. Terima kasih atas pemaparan materinya Bu yang sangat menarik ya. Iya, mungkin saya tambahkan Bu Sisi. Jadi seperti kita tadi ada 2 pemikiran yang berbeda. Ini maksudnya ini, maksudnya ini. Nah itu nggak bisa dilakukan oleh mesin, itu bisa dilakukan oleh otak manusia. Dan ketika kita critical thinking seperti tadi Pak Budi, ada Pak Oki dan yang lain-lain, itu berarti tidak bisa dilakukan oleh mesin loh. Dan itu bisa menjadi pengambilan keputusan yang baik. Nah itu ketika kita mempunyai kemampuan itu pasti kita akan bertahan gitu ya Bu Sisi ya sepertinya ya. Critical thinking ya Bu ya. Jadi critical thinking. Jadi kita ketika orang ngomong gini kita enggak sepertinya seperti ini. Kemudian diskusi adalah kita menjadi lebih baik pastinya. Gitu. Nanti suatu saat gitu ya ada yang bisa membuat robot yang critical thinkingnya baik gimana ya Bu? Ya. Nah, iya, tapi yang membuat robot dengan critical thinking baik ini adalah pasti manusia. Pasti lebih oke daripada robot itu, dan itu adalah manusia kan ya Bu Sisi ya. Ya benar-benar. Ya pokoknya pada intinya adalah kita harus menguasai ke-10 kriteria tadi ya Bu Novita ya, biar kita tidak tergerus dengan digitalisasi, dengan banyaknya orang-orang yang sudah lebih berkualitas gitu ya dari kita. Jadi kita bagaimana bisa memperbaiki diri, bagaimana bisa jadi continuous improvement-nya itu bukan hanya di produk dan jasa, tapi di diri kita sebagai SDM-nya gitu ya, Bu Novita. Baik, terima kasih banyak Bu Novita atas pemaparannya. Sangat menarik sekali penghujung acara ya. Nah, sebelum kita akhiri, saya minta untuk teman-teman buka kamera on cam untuk kita bisa dokumentasi ya kegiatan hari ini. Jika berkenan, kalau misalnya teman-teman ada yang sedang di jalan atau memang tidak bisa on cam, nggak apa-apa. Ya. Mohon maaf apabila ada kata atau perbuatan tidak berkenan. Kita ketemu lagi di event-event ESCQ Academy selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Terima kasih.